Oke. Oke, saya harap kelihatan semua di sini ya, layarnya. Jadi kita mulai aja. Oke, jadi topik yang ingin kita bahas hari ini itu masih ada yang masuk. Topik yang ingin kita bahas hari ini itu merupakan recurrent neural network. Saya nggak akan bahas terlalu dalam di sini ya, nggak sampai implementasi karena butuh waktu dan konsep yang panjang sebetulnya untuk paham sampai ke dalam. Tapi saya akan memberikan ke kalian pemahaman fundamentalnya sehingga nanti kalau misalkan kalian memang terlibat dalam proyek yang menggunakan RNN, kalian bisa paham dengan mudah gitu. Karena kalian sudah punya fundamentalnya dari mata kuliah kita yang sekarang ini ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke recurrent neural network, saya ingin mengingatkan kembali ke kalian tentang arsitektur kita yang lama. Sebelum CNN, jadi hanya arsitektur yang paling dasar, yakni artificial neural network biasa ya, multi-layer perceptron. Kita mulai dari sana. Oke, saya ingin mengenalkan kalian tentang tipe data yang kita punya. Oke, hari ini kita ingin bahas tentang data yang saya sebut sifatnya itu sebagai sekuensial. Nah, saya akan jelaskan apa itu yang maksudnya sekuensial data dan apa itu yang bukan sekuensial data di sini. Oke, jadi kalau kalian ingat kembali materi kalian yang lama ya di pertemuan kedua, tiga atau keempat, saya membuat contoh tentang bagaimana multilayer perceptron itu bisa menentukan seseorang itu apakah bisa masuk universitas tertentu atau tidak berdasarkan beberapa kriteria yang dimiliki oleh siswa tersebut gitu ya. Jadi sebagai contoh kalian ngelihat di sini ada gambar multilayer perceptron dengan satu buah input layer, dua buah hidden layer, dan juga satu buah output layer. Nah ceritanya multilayer perceptron ini menerima input berupa vektor yang mendeskripsikan nilai ujian, ranking, dan prestasi di sini ya. Di sini sebagai catatan, ranking di sini nilainya kalau makin gede makin baik ya, makin kecil makin buruk. Jadi agak kebalik dengan lingkungan kita yang sebetulnya. Jadi kalau misalkan rankingnya 10 itu bukan berarti jelek tapi malah bagus di sini. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, jadi neural network kita ini digunakan untuk mengklasifikasikan siswa itu bisa masuk universitas atau tidak. Seperti itu. Terus yang kita lakukan ya, kalau misalkan kita memiliki data, misal ada siswa pertama punya nilai ujiannya itu 10 itu bagus tandanya. Rankingnya 9, di sini konteksnya karena kebalik, 9 itu besar berarti maksudnya bagus ya. Prestasinya juga banyak, ada 12 prestasi. Ketika dimasukkan ke dalam neural network kita akan mengklasifikasikan bahwa oh siswa yang pertama ini cocok untuk masuk ke universitas kita. Sehingga kita berikan dia kategori lulus, seperti itu. Lalu selesai nih. Kemudian muncul dong data kedua, karena data kalian nggak mungkin cuma satu data doang. Nah, data keduanya misalkan siswa yang kedua ini terbilang kurang pintar ya dibandingkan dengan siswa yang pertama. Jadi nilai ujiannya dia itu ternyata cuma 5. Rankingnya 3, di sini 3 dalam arti konteks yang rendah di sini ya. Dan juga prestasinya hanya satu buah. Jadi kalau dibandingkan dengan siswa yang tadi jelas kalah jauh dia. Sehingga si neural network ini jelas bisa mengklasifikasikan siswa ini sebagai siswa yang tidak lulus seperti itu. Nah, kalian sudah memahami ini. Jadi sepertinya everything seems normal. Gak ada masalah sama sekali dengan problem kita yang tadi ya. Itu problem yang sangat luar biasa dasar. Nah, tetapi ada sedikit kelemahannya dari neural network yang kita punya. Gitu. Data yang kita punya tadi, saya menyebutnya sebagai time independent data. Datanya itu tidak bergantung pada waktu. Sorry ya, salah. Nah, sekarang kalau misalkan datanya kita bergantung sama waktu itu bagaimana konsepnya? Nah, saya akan berikan sebuah contoh di sini. Saya akan berikan data yang lain yang berkaitan dengan waktu. Jadi contohnya sekarang bayangkan dalam dunia yang sederhana nih. Kita mampu memprediksi cuaca, di sini sebagai contoh cuacanya cerah, mendung, berkabut, hujan atau hujan petir. Nah, hanya berdasarkan 2 buah input data saja di sini. Sebagai contoh, temperatur sama kelembapan udara. Terus kemudian temperatur dan kelembapan udara ini akan kita manfaatkan untuk memprediksi cuaca. Ceritanya di dunia yang sederhana dan normal. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan prediksi ini? Kita cek dulu data yang kita punya. Sebagai contoh, saya punya koleksi data. Saya dari hari ke hari saya catat tuh data-datanya ya. 2 buah data tadi, temperatur dan juga
kelembapan udaranya. Di sini sebagai contoh saya punya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah data, maksudnya 6 buah hari saya melakukan observasinya. Oke, sebagai contoh, di hari ketiga cuacanya cerah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian berpikir sejenak tentang data cuaca. Data cuaca itu kan sebetulnya data yang bergantung pada waktu. Jadi kalian sebetulnya tidak bisa mengatakan bahwa karena hari ini itu temperaturnya sekian dan juga kelembapan udaranya sekian, maka jadi cerah. Tidak bisa seperti itu. Karena yang harus kalian lakukan sebetulnya adalah kalian harus cek beberapa hari sebelumnya. Jadi kenyataannya cuaca cerah di hari ketiga ini sebetulnya itu dipengaruhi oleh data-data pada hari-hari sebelumnya. Nah, yang seperti ini nih konsep yang saya sebut sebagai time dependent data. Jadi datanya itu bergantung pada waktu. Data yang kita punya di hari ketiga ini sebetulnya bergantung pada hari-hari yang sebelumnya. Oke? Ini sifat data yang berbeda dari data yang kita punya di contoh yang pertama tadi. Kita lanjut lagi, misal pada hari keempat di sini cuacanya juga cerah. Dan tentu cuaca cerah itu juga dipengaruhi juga oleh hari-hari yang sebelumnya. Hari berikutnya cuacanya itu hujan, dan hari berikutnya cuacanya hujan dan ada petirnya. Gitu. Dan juga untuk melengkapi data, saya akan tambahkan juga output-outputnya untuk di hari ke-1 sama hari kedua. Oke. Sekarang kita coba dengan memanfaatkan pemahaman kita mengenai multi-layer perceptron, saya ingin melakukan klasifikasi cuaca berdasarkan data-data yang seperti ini. Kita lihat bagaimana cara kerjanya ya. Oke, jadi saya punya data-data sebagai berikut. Terus kemudian saya punya multi-layer perceptron yang sama, tapi di sini input layernya itu hanya memiliki 2 neuron ya. Saya males ngari gambar yang lain yang input layernya itu hanya 2, jadi di sini ceritanya cuma 2. Neuron ketiga saya coret, jadi kalian anggap saja gak ada. Oke, jadi data yang pertama, yaitu yang pertama kita masukkan dalam multi-layer perceptron kita. Terus kita mau coba ngelatih nih neural network kita ini. Hari pertama tadi labelnya itu adalah cuacanya hujan. Jadi neural network akan berusaha, oke, kalau inputnya temperaturnya itu 0,23, kelembapannya itu 0,72, itu berarti nilainya hujan. Oke, neural networknya berusaha melatih dirinya seperti itu. Terus kemudian ada data yang kedua. Data kedua temperaturnya itu 0,33 dan kelembapan udaranya itu 0,2. Labelnya untuk data yang kedua tadi labelnya adalah cuacanya mendung, berawan. Sehingga neural networknya akan berusaha, oke, kalau inputnya temperaturnya 0,33, kelembapannya 0,2, itu artinya output layernya itu harus mengeluarkan data berupa mendung. Oke, lanjut lagi, data yang ketiga. Sekarang data ketiga tadi labelnya cuacanya cerah. Oke, kalau misalkan temperaturnya itu 0,21 dan kelembapannya 0,65 gitu ya. Kalau ini cuacanya jadi cerah, jadi saya harus mencari pola sendiri supaya outputnya itu menjadi cerah, begitu kata si neural networknya. Oke, sepanjang tadi saya berikan contoh bagaimana cara si neural network ini bekerja ya, mencoba mempelajari data, kalian melihat ada kejanggalan nggak di sini? Sepanjang yang tadi kita lakuin. Saya ambil lagi gambar-gambar tadi, saya masukkan ke dalam slide saya ya. Ini 3 gambar yang sudah kita lihat di beberapa slide berikut sebelumnya ya. Yang pertama tadi yang cuacanya mendung, yang kedua cuacanya hujan, yang kedua cuacanya mendung, yang ketiga cuacanya cerah. Kalian ngelihat gak? Kalian berpikir gak? Ketika si neural network itu sedang belajar data yang ketiga, menurut kalian si neural network itu juga memperhitungkan nggak data yang pertama sama data yang kedua? Coba kalian pikir sejenak dulu di sini. Tadi kita coba untuk melatih neural network kita ya satu persatu sama seperti biasa. Cuma kita tahu bahwa datanya kita itu bergantung sama waktu. Data cuaca itu bergantung pada data-data di hari-hari sebelumnya. Nah, kita berusaha memasukkan data-data tersebut ke dalam neural network kita seperti biasa. Oke, data pertama masuk, dilatih, oh data pertama hujan, data kedua mendung, data ketiga cerah.
Tapi kalau kalian pikir sejenak, ya, ketika si neural network itu berusaha mempelajari data yang ketiga, apakah dia juga memperhitungkan, apakah dia juga punya ingatan tentang data-data yang sebelumnya? Saya rasa di sini jawabannya adalah enggak. Jawabannya tidak. Mereka itu hanya belajar satu data per satu waktu. Enggak peduli data kemarin itu apa, data yang sebelumnya itu apa. Saya akan berikan analogi kalian ketika kalian mencoba untuk mengklasifikasikan gambar. Contoh, kemarin kita mengklasifikasikan objek ya. Ketika kalian mengklasifikasikan kucing, ya, apakah kalian berpikir tentang data sebelumnya itu merupakan data kucing, maka data berikutnya adalah gambar kucing? Kan enggak. Kalian tidak punya asumsi seperti itu. Oke? Atau kalian menanamkan asumsi enggak? Kalau sekarang gambarnya anjing, maka berikutnya gambarnya pasti kelinci. Nah, kalian kan nggak punya logika kayak gitu. Ya memang karena neural network tidak memperlakukan datanya seperti itu. Nah, sekarang kalau datanya seperti ini, kalau yang data yang kita masukkan dalam neural network merupakan data yang menghasilkan cuaca cerah, nah kemungkinan data berikutnya itu tidak jauh-jauh dari cerah kemungkinan. Mungkin cerah atau mendung atau berawan. Karena itu memang sifatnya data cuaca. Karena itu memang sifatnya data yang bergantung sama waktu. Nah, itu konsepnya ya. Konsep tentang time dependent data. Jadi kalau kalian punya data dengan jenis seperti ini, neural network biasa itu nggak mampu untuk menghandle data ini. Ya, neural network itu tidak mampu menghubungkan data pertama sampai data yang terakhir. Itu alasannya kenapa kita harus mencoba untuk mengubah sedikit arsitektur dari neural network kita menuju arsitektur yang baru. Oke, jadi saatnya kita ubah bukan artificial neural network lagi, tapi sekarang kita akan mencoba mempelajari arsitektur yang baru yang kita sebut sebagai recurrent neural network. Ya, jadi recurrent neural network itu merupakan neural network yang kita manfaatkan untuk menghandle data-data yang jenisnya merupakan data sekuensial.